1. Sumatera. Daerah yang dimasuki Islam dari kepulauan Indonesia adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlat. Karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari Cina ke India. Kerajaan Samudra Pasai makin berkembang dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Seiring dengan kemajuan kerajaan Samudra Pasai yang sangat pesat, pengembangan agama Islam pun mendapat perhatian dan dukungan penuh. Samudra Pasai terkenal dengan sebutan Serambi Makkah. Para pedagang dari India, yaitu bangsa Arab, Persia, dan Gujarat yang juga para mubalik Islam, banyak yang menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi yang sebelumnya telah diislamkan, sehingga terbentuklah keluarga Muslim. Mereka mensyiarkan Islam dengan cara bijaksana, baik dengan lisan maupun sikap dan perbuatan terhadap sanak famili, para tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Hingga akhirnya berdiri kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1261 Masehi di pesisir timur laut Aceh, Lok Sumawe, Aceh Utara. Selain Islam masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke Irian Jaya. Daerah-daerah Irian Jaya yang dimasuki Islam antara lain Misol, Salawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. Di Kepulauan Maluku terdapat dua kerajaan besar yang bercorak Islam, yaitu Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan tersebut terletak di sebelah barat Pulau Halmahera di Maluku Utara. Pusatnya kedua kerajaan tersebut masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore. Tetapi wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Papua. 5. Maluku dan sekitarnya. Kepulauan Maluku memiliki posisi yang strategis dalam perdagangan dunia di kawasan timur Nusantara. Pada waktu itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki sebagai The Spicy Island. Rempah-rempah tersebut menjadi komoditas utama dalam dunia pelayaran perdagangan waktu itu, sehingga setiap pedagang atau bangsa-bangsa yang datang ke daerah timur bertujuan untuk menemukan sumber-sumber rempah-rempah. Hingga sejak abad ke-15 sampai abad ke-19, daerah tersebut menjadi wilayah rebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Selain kerajaan Samudra Pasai, di Sumatera juga terdapat kerajaan Islam lainnya, yaitu kerajaan Aceh Darussalam yang berdiri pada tahun 1514 Masehi dan terletak di ujung utara Pulau Sumatera juga. Antara tahun 1400 hingga 1500 Masehi atau abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku, yang dibawa oleh para pedagang Muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Mereka yang sudah beragama Islam banyak yang pergi ke pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk mempelajari Islam. Perkembangan Islam di Sulawesi. Perkembangan Islam di Sulawesi tak terlepas dari peran para ulama. Salah satunya adalah Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman asli Patani yang menyebarkan agama Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Menurut sejarah, Syekh Abdul Wahid mulai mengislamkan Raja Wolio asal Buton di tahun 1564. Kemudian, dirinya juga mengajarkan agama kepada penduduk lokal. Selain Syekh Abdul Wahid, ada pula Datuk Ribandang yang tiba di Sulawesi, tepatnya di wilayah Makassar sekitar abad ke-16 atau awal abad ke-17. Kala itu, telah ada beberapa ulama yang menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Namun, selain menyebarkan agama Islam, para ulama juga mengalami kendala,
seperti persaingan umat Kristen yang berupaya memperoleh pengaruh di lingkup kerajaan. Datuk Ribandang sendiri tiba bersama dua ulama, kemudian berpencar untuk menyebarkan agama Islam serta ilmu-ilmu agama. Nah, Datuk Ribandang sendiri menyebarkan ilmu fikih di lingkungan kerajaan Goa Talo serta wilayah Makassar serta Bugis. Penemuan nisan makam Siti